Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila dengan NIM 123100095, kelas 1C, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas filsafat ilmu yang diampu oleh Bapak Arif Adi Purwoko, SFil MSc. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai pembahasan di chapter 7 tentang delimitation of falsificationism, yaitu subbab 3 tentang Copernicus Revolution atau revolusi Copernicus. Di Eropa pada abad pertengahan sudah diterima secara umum bahwa bumi terletak di pusat alam semesta yang terbatas dari matahari, planet-planet, dan bintang-bintang yang mengorbit di sekelilingnya. Kerangka asal yang menjadi dasar astronomi ini pada dasarnya dikembangkan oleh Aristoteles pada abad keempat, dan pada abad kedua Ptolemeus merancang sistem astronomi terperinci yang menentukan orbit bulan, matahari, dan semua planet. Pada awal abad ke-16, Copernicus merancang sebuah astronomi baru yang melibatkan bumi bergerak. Hal ini bertentangan dengan sistem Aristotelian dan Ptolemeus. Menurut pandangan Copernicus sendiri, bumi tidak diam di pusat semesta, melainkan mengorbit matahari bersama planet-planet lain. Saat gagasan Copernicus ini dibuktikan, pandangan dunia Aristotelian digantikan oleh pandangan Newton. Ketika Copernicus pertama kali menerbitkan rincian astronomi barunya pada tahun 1543, banyak argumen yang menentangnya sehubungan dengan pengetahuan ilmiah. Argumen ini masuk akal sehingga Copernicus tidak dapat mempertahankan teorinya terhadap argumen tersebut. Nah, argumen mekanis lain yang menentang Copernicus sendiri itu berkaitan dengan benda-benda lepas seperti batu dan filsuf yang berkumpul pada permukaan bumi. Ada argumen yang mengatakan jika bumi berputar, mengapa benda-benda tersebut tidak terlempar dari permukaan bumi seperti halnya batu yang terlempar dari tepi roda yang berputar. Ada juga argumen yang mengatakan jika bumi selain berputar juga bergerak mengelilingi matahari, mengapa ia tidak meninggalkan bulan? Dari argumen yang menentang Copernicus, ada orang yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap pertahanan sistem, yaitu Galileo. Pertama, Galileo menggunakan teleskop untuk mengamati langit, dan dengan melakukan itu, dia mengubah data pengamatan yang perlu dijelaskan oleh teori Copernicus. Kedua, Galileo merancang permulaan mekanik baru yang menggantikan mekanika Aristotelian yang mengacu pada argumen mekanis yang menentang Copernicus. Nah, pada tahun 1609 Galileo membangun teleskop pertamanya dan mengarahkannya ke angkasa. Dia membuat penemuan tersebut menjadi dramatis. Ia melihat banyak bintang yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Ia melihat bahwa Jupiter mempunyai bulan-bulan, dan ia melihat bahwa permukaan bulan di bumi ditutupi oleh gunung-gunung dan kawah-kawah. Ia juga mengamati bahwa ukuran Mars dan Venus jika dilihat melalui teleskop berubah sesuai prediksi sistem Copernicus. Belakangan, Galileo memastikan bahwa Venus mempunyai fase seperti bulan, sebuah fakta yang dapat langsung diakomodasi dalam sistem Copernicus. Namun tidak dalam sistem Ptolemeus. Bulan-bulan Jupiter meredakan argumen Aristoteles yang menentang Copernicus berdasarkan fakta bahwa bulan berada di dekat bumi yang diduga bergerak. Untuk saat ini, kaum Aristoteles dihadapkan pada masalah yang sama sehubungan dengan Jupiter dan bulan-bulannya. Permukaan bulan sama seperti bumi melemahkan perbedaan Aristotelian antara langit yang sempurna dan tidak dapat dirusak, dan bumi yang dapat berubah dan dapat dirusak. Penemuan fase Venus menandai kesuksesan bagi kaum Copernicus dalam masalah baru bagi kaum Ptolemeus. Tidak dapat disangkal bahwa setelah pengamatan Galileo melalui teleskopnya diterima, kesulitan yang dihadapi di awal oleh teori Copernicus sekarang menjadi berkurang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.